Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channelku Adiba Salsabila, seorang ibu rumah tangga dengan satu orang anak. Hai teman-teman dan bunda-bunda semua, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya, amin. Dari yang lagi sakit, aku doakan semoga cepat sembuh dari penyakitnya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video aku yang sangat sederhana ini ya teman-teman. Kali ini aku mau update budget September 2024 atau sama dengan budget plan September 2024. Nah, ini aku mau bikin budget plan lagi ya teman-teman, tapi kali ini budget plannya bulanan ya teman-teman. Jadi ada beberapa pos yang aku tambah untuk anggarannya ya teman-teman, dan ada juga yang mau aku kurangin ya teman-teman untuk budgetnya. Mohon maaf ya, suaraku masih kedengeran kayak bindeng gitu ya, karena memang masih batuk pilek ya teman-teman, belum sembuh-sembuh nih. Karena cuaca di tempat aku masih panas hujan gitu ya teman-teman. Nah, kebetulan ini pas aku dubbing harinya lagi hujan ya teman-teman. Di video sebelumnya juga pas aku dubbing tuh kena hujan, pas lagi hujan juga gitu ya. Dan di video sebelumnya juga berdasarkan dari komentar-komentar ya teman-teman, katanya cuacanya masih ada yang panas gitu ya, masih ada belum turun hujan, dan ada juga yang kadang-kadang panas kadang-kadang hujan. Nah, sama aja ya teman-teman, mungkin di daerah aku di Kalimantan Tengah ini lebih duluan ya untuk hujannya. Jadi setelah dari 17 Agustus kemarin itu tuh benar-benar sampai sekarang itu kayak hujan panas gitu. Kalaunya panas seharian gitu ya teman-teman. Kalau misalkan hujan ya hujan seharian gitu. Ada yang sampai 2 hari gitu nggak tapi panas gitu ya teman-teman. Oke, kembali lagi ya ke videonya. Mohon maaf jadi bahas tentang cuaca ya teman-teman. Semoga kita disehatkan badannya ya teman-teman, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam penyakit. Sehat-sehat ya untuk kalian semua, dan jangan lupa minum air putih yang banyak untuk aku dan untuk kalian juga ya teman-teman. Nah, lanjut aja, ini aku di atasnya itu aku langsung tulis untuk saving ya teman-teman, karena memang saving untuk aku itu paling utama dulu ya. Nah, seperti biasa untuk tabungan rumah aku tambahin lagi budgetnya ya teman-teman, 1.500.000 di bulan ini. Dan untuk arisan bulanan ini masih 500.000 ya teman-teman. Untuk arisan posyandu masih sama 40.000 sebulannya. Jadi total saving atau kewajiban yang harus aku bayar di awal bulan ini sebesar 2.040.000 ya teman-teman. Nah, jadi ini aku sambil tulis-tulis dulu ya teman-teman. Nanti selesai tulis baru aku sebutin gitu ya untuk budget dan juga kategorinya. Nah, untuk teman-teman yang lagi budgeting juga, apa kabarnya nih teman-teman budgeting kalian? Semoga lancar selalu ya teman-teman, untuk aku juga dan untuk kalian. Nah, jika teman-teman masih bingung untuk memulai budgeting itu gimana, mulai dulu ya teman-teman dari cara yang sederhana dulu, dan yang penting itu untuk living dulu ya teman-teman, karena itu kebutuhan kita sehari-hari ya gitu ya. Mulai dari menganggarkan dulu budgetnya. Nah, sebenarnya untuk menganggarkan itu tuh adalah alat ya untuk memotivasi dan menantang kita sendiri gitu ya, seberapa bisa gitu kita membatasi pengeluaran kita gitu kan ya. Dan itu tuh harus realistis ya teman-teman. Harus menyesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing ya teman-teman. Jangan melihat dari cara living aku berapa budget yang aku anggarkan. Jangan ya teman-teman, sesuaikan dengan kehidupan kita dan kebutuhan kita juga. Nah, yang aku bilang tadi harus realistis itu adalah kita menganggarkannya jangan terlalu ketat, maksudnya jangan terlalu sedikit sehingga nanti kita bakalan selalu over budget gitu ya teman-teman. Sesuaikan saja tapi jangan yang terlalu ketat.
Nah, dan juga jangan juga yang terlalu longgar gitu ya teman-teman. Maksudnya itu jangan terlalu banyak. Karena semakin banyak yang kita anggarkan, maka kita akan semakin berpikir, oh budgetnya masih ada, jadi masih bisa belanja lagi nih gitu. Jangan ya teman-teman, sesuaikan dengan kebutuhan rumah tangga kita masing-masing. Nah, setelah living kita sudah teratur, sudah tertata dengan rapi, dan alhamdulillah nggak selalu over budget terus, minimal cukup dan pas ya teman-teman. Kita bisa nih untuk mengatur saving, lalu kita bisa juga untuk mengatur giving, dan juga untuk saving challenge atau yang lain gitu ya teman-teman, sedekah gitu ya. Intinya setiap kebutuhan rumah tangga itu berbeda-beda ya teman-teman, tergantung cara kita sendiri mengatur dan mengelola keuangannya. Nah, lanjut lagi untuk ke videonya, karena video ini tidak terlalu panjang ya teman-teman, jadi langsung aja untuk kategori living. Yang pertama adalah belanja bulanan. Sebenarnya ini bukan untuk belanja bulanan ya teman-teman, aku hanya belanja di awal apa aja yang habis gitu ya. Misalkan aku budgetkan 250.000, lalu sisanya aku bagi lagi ya teman-teman menjadi 3 minggu, sampai di bulan depan lagi gitu ya teman-teman. Untuk sekarang cara aku begitu. Lanjut untuk belanja mingguan atau belanja sayur dan lauk, itu aku naikin ya teman-teman budgetnya jadi 150.000 per minggu ya teman-teman. Jadi aku anggarkan 4 minggu itu ada 600.000. Mungkin nanti aku budgetkannya 4 minggu aja ya teman-teman. Untuk telur 60.000 aja ya teman-teman. Nanti per minggunya aku budgetkan 15.000. Dan untuk kebutuhan anak, biasa aku selalu menganggarkan 700.000. Tapi di bulan ini aku anggarkan cuma 500.000 ya teman-teman, karena memang lagi proses toilet training, jadi untuk diapers itu berkurang ya teman-teman. Nah, ini juga untuk beli susu 350.000, 100.000 untuk beli diapers, dan 50-nya untuk kebutuhan dia ya teman-teman begitu. Jadi untuk uang jajan aku budgetkan dalam sebulan 300.000. Jadi nanti bakalan aku anggarkan satu minggunya itu 60.000 ataupun 70.000 ya teman-teman. Lanjut untuk kebutuhan suami, di sini aku budgetkan 150.000 ya teman-teman. Untuk kebutuhan aku, nah ini aku baru anggarkan ya untuk kebutuhan aku ini sebesar 50.000, karena memang aku lagi coba untuk KB suntik ya teman-teman yang 1 bulan, dan di sini tuh sekali suntik itu 30.000 gitu ya teman-teman. Jadi misalkan ada sisanya 20.000, itu bisa ya aku jajanin untuk aku sendiri, ataupun kalau nggak kepake gitu aku masukin ke uang kebutuhan istri yang ada di binder ya teman-teman. Bisa aku kumpulin gitu, aku tabungin gitu ya teman-teman untuk aku sendiri. Lanjut untuk family time, di sini aku naikin budgetnya 200.000. Jadi setiap minggu aku anggarkan 50.000 ya teman-teman. Dan untuk kuota aku ini aku budgetkan 150.000 ya teman-teman. Biasanya aku belinya satu kali dalam 1 bulan aja ya teman-teman. Untuk dana darurat di sini aku budgetkan 150.000 aja ya teman-teman. Nanti ini juga bakalan aku bagi lagi. Dan totalnya untuk budget living sebesar 2.510.000 ya teman-teman. Ini udah aku minimalisir banget. Dan disitu aku tulis juga untuk giving itu ada 100.000 ya teman-teman. Ini untuk yang tercatat aja ya teman-teman. Dan income juga aku tulis, tapi aku nggak tulis nominal ya. Income dari suami dan dari istri. Ada juga income tidak tetap atau penghasilan tambahan ya teman-teman. Jadi total keseluruhannya ada 4.650.000 rupiah. Oke, alhamdulillah sudah selesai dan sudah berada di penghujung video juga ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.